Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya. Pada malam hari ini bisa kita berada dalam majelis ini itu hanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sesuai yang disampaikan di undangan itu, ya, siapa yang melewati untuk sebuah jalan untuk menuntut ilmu, mencari pengetahuan, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Nah, ini jalan untuk menuju surga. Mudah-mudahan itu dimasukkan kita oleh Allah ke dalam golongan pencari surga itu. Salawat dan salam untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sebenarnya saya menyampaikan ada 5 yang menyebutkan datang 5 hadis Rasulullah. Tapi dari situ ke sini saya tadi ingat peristiwa, ya. Peristiwa saya tadi sholat zuhur itu di Simpang 3, ya, di musola. Jadi sudah ada sholat jamaahnya 1, kemudian datang pula orang berikutnya, Pak. Nah, jamaah ini sedang berjalan, kemudian datang orang berikutnya, komat pula dia, buat jamaah pula dia dalam satu ruangan, dalam satu musola. Jadi 2 orang yang berjamaah dalam itu. Nah, itu satu kasusnya. Yang kedua, sholat maghrib sebuah masjid, sholat asar, Pak. Saya sudah nak baca iftitah Al-Fatihah, saya tidak selesai juga. Begitulah kecepatan orang tutup sholat. Ya, saya tidak baca iftitah, Pak. Kan Pak baca iftitah, ya, Allahu Akbar, dari awal saya ikut. Belum sampai Al-Fatihah saya sudah ruku, sudah berkata-kata hati di dalam, ini gimana sholat, apa yang dia baca? Saya tidak ngerti apa yang dia baca. Semuanya seperti itu. Jadi itulah saya ragu, Pak, sholat ini sah apa tidak. Nah, dan banyak lagi kasus-kasus yang lain, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, dalam beribadah ini yang kita tidak paham kadang-kadang yang kita lakukan itu. Yang penting sholat, mungkin itu, Pak. Nah, kasus yang pertama itu orang yang sholat berikutnya itu tak sah dalam hukumnya. Kenapa? Karena ada jamaah yang lebih duluan, itu tak sah. Nah, dan itu sering terjadi di mana-mana, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Sering terjadi. Saya dan keliling-keliling saya kan di mana-mana kan. Nah, ada juga orang yang buat semacam, tapi suruh ngaji tidak mau. Gimana lah cara menyampaikannya, itu yang terpikir Bapak dan Ibu sekalian. Terus yang kedua tadi, gimana lah ya cara menyampaikan bahwa sholat itu memang berat, Pak. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sesungguhnya sholat itu sangatlah besar atau sangat berat, ya, kecuali bagi orang yang khusyuk. Kalau khusyuk dia, Pak, tidak terasa berat. Tapi kalau tidak, panjang banget imamku sembahyang. Padahal yang dibaca yang sama, Pak. Yang dibaca itu sama. Cuman ada yang membacanya begini, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Kan begitu kan? Ini wajhatu wajhal ladzi fatara samawati wal ardi. Ini saya pun tak paham, Pak. Yang kita baca ini saya tak paham. Bapak paham enggak yang kita baca? Yang itu tuh. Kalau begitu cara bacanya. Ini wajhatu wajhal ladzi, hafal, Pak, hafal.
Inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardi hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Salatu subuhi wa mahyaya wa mamati lirabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Hafal. Tapi apa sih pesan yang di dalam itu yang kita dapat? Pasti tidak ada. Tidak ada satupun pesan yang untuk kita amalkan daripada bacaan tadi, Pak. Coba kita baca seperti ini. Inni wajjahtu wajhiya, saya menghadapkan wajahku. Jelas, Pak. Tapi kalau semacam tadi dibaca, dia tak dapat pesannya, tak ngerti apa maksud yang dia baca. Kalau salah-salah keliru boleh salah artinya. Makanya membaca dengan bacaan yang tepat dan benar itu yang penting, Bapak dan Ibu sekalian. Makanya saya kadang-kadang sering sampaikan, setiap subuh, pagi subuh, hari Minggu, hari Ahad, itu saya sampaikan. Cobalah Bapak dan Ibu renungkan bacaan yang kita baca dalam sholat itu apa. Perlu kita renungkan sekali-sekali, Pak. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu, saya menghadapkan wajah saya, lillazi fataras samawati wal arda, kepada pencipta langit dan bumi, hanifan, dengan lurus, ya, musliman, saya serahkan semuanya, wa ma ana minal musyrikin, saya tidak termasuk orang musyrik. Nah, menyambunglah ucapan kita dengan hati, paham itulah yang membuat orang menjadi bisa berdialog dia dengan Allah, Pak. Tapi kalau dia tidak menyambung yang kita baca dengan hati, apa maksud yang kita baca? Kita baca buku aja lah, Pak. Kalau kita baca buku, tidak nyambung, dia ada paham tidak? Saya yakin tidak. Baca buku aja lah, baca buku. Nah, tapi dia tidak akan paham baca bukunya apa. Apalagi ini tidak ada dibaca, supaya diucapkan. Nah, ucapan itulah yang harusnya sejalan dengan hati ini. Sehingga kita dituntunnya untuk membaca dengan sempurna. Kalau seandainya salah saja sedikit, wa ana minal kalau begitu tinggal mahnya satu, Bapak dan Ibu sekalian, maka sudah berubah yang tadinya muslim, berubah dia menjadi musyrik. Satu aja hurufnya tinggal. Makanya dibenarkanlah bacaan dalam sholat itu, sehingga ketika dibenarkan bacaannya maka pasti akan jadi lama, Pak. Itu pasti, itu tidak mungkin, pasti dia akan lama. Kenapa? Karena dia sempurna. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, itu bukan sekedar bacaan, Pak. Itu adalah pujian yang sangat luar biasa. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Berapa kali ayat itu diulang oleh Allah dalam Al-Quran. Nah, itulah yang kita baca. Maka kalau kita subhana rabbil azim wa bihamdihi, itu tidak akan ada pengaruhnya, Pak. Tapi baca subhana rabbiyal azimi, atau dalam sujudnya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, maha suci Tuhan yang maha tinggi, itulah sebabnya aku memuji dia. Ya, sampai seperti itu. Tapi yang ruku, Pak, ini saya contoh-contohkan aja ini. Allahu Akbar, ruku. Habis ruku itu apa dibaca? Sami Allahu liman hamidah. Allah pasti mendengar siapa yang memujinya. Allah pun bisa mendengar siapa yang mengolok-oloknya. Pasti itu, Pak. Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar siapa saja yang memuji dia. Rabbana walakal hamdu. Boleh. Rabbana, Tuhan kami, lakal hamdu, bagimulah segala pujian. Pujian seperti apa?
mil'us samawati, sepenuh langit. Bapak ingat konsepnya, kalau samai langit pertama, samawati itu sab'a samawat, 7 lapis langit. Siapapun yang berada di 7 lapis langit itu adalah memuji Allah, ya, memuji Allah. Ya, saya mohon maaf nih yang sholat. Ya, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati, sepenuh langit, wa mil'ul ardi, itu terbatas Pak. Langit terbatas, bumi terbatas, tapi ada yang tidak terbatas wujud, wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du, dan sepenuh apa saja yang kau kehendaki, itu adalah bentuk pujian Pak. Maka pujilah Allah dengan sebenar-benarnya pada saat ruku dan saat sujud, itu adalah pengakuan kita. Dan itu kan menuntut ketenangan. Tidak mungkin kita akan paham Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Bisa dibaca Pak, tapi kita tidak akan merasakan bagaimana kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Sampai kepada sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sujud ini adalah aqrabun nasi ilallah, dekat-dekat hamba kepada Allah. Fa'aksaru bid-doa, maka banyakkanlah berdoa ketika sujud. Nah, itu berlaku Pak semuanya. Bukan hanya sholat, pokoknya di waktu sujud itu banyakkanlah berdoa. Tapi doanya yang tidak perlu panjang-panjang Pak, kecuali Bapak sholat sendirian. Makanya kadang-kadang saya agak aneh Pak. Kenapa? Dengan alasan anak yang belum balik berakal dibawa ke masjid, kemajian kan dipin situ kan, itu kan salah kaprah. Kalau dia belum, contohkan dia sholat di rumah. Kemarin ada anak perempuan di sini, ya, anak perempuan di depan saya, tak di sini ya, anak perempuan. Alasannya bagus, tapi itu tidak ditentukan Pak. Kalau mau mengajar anak itu sholat di rumah. Sholat kita banyak di rumah Pak. Sholat sunat itu di rumah. Yang sholat wajib itu adalah di masjid. Nah, disitulah kita contohkan anak-anak itu untuk sholat. Kalau dibawa ke masjid Pak, ini perempuan sholatnya di depan. Ya, kemudian yang belum balik, Bapak tahu nggak kalau mulai itu pakai pempes? Pempes itu bisa kencing kan? Tapi melekat nggak najisnya? Kalau dia najis, melekat Pak. Makanya bagi yang punya anak kan, contohkan sholat anak itu di rumah dengan sholat sunatnya, sehingga dengan demikian ada yang dicontohkan kepada mereka. Oh, ini sholatnya begini, dia akan ikut. Nah, tapi kalau di sini berdiri dia di antara saf-saf yang ada, itu kan menyebabkan safnya akan terganggu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, nah, kembali ke bacaan sholat tadi. Ini cerita-cerita aja. Dulu antara dua sujud itu apa Pak bacaannya? Doa kan? Tahu nggak arti doanya? Hah? Rabbighfirli, apa artinya? Ampuni aku, warhamni, kasihanilah aku, wajburni, apa Bu? Oh, itulah ragu kan? Hah? Kalau saya itu enggak, wa'afini Pak, wajburni, cukupkanlah untukku nikmatmu, warfa'ni, apa? Angkatkanlah derajatku, warfa'ni, angkat, warzuqni, berezekilah aku, ya, berzeki ya, wahdini,
Ah, tunjukilah aku. Warfa'ni warzuqni wadini wa'afini, sehatkanlah aku. Wa'fu anni, apa bedanya Rabbi firli wa'fu anni? Tadi Rabbi firli ampuni aku, wa'fu anni apa? Maafkan juga aku. Mubazir kata-katanya Pak. Apa Pak artinya? Afun itu artinya menghapus Pak. Hapuskan kesalahanku. Waghfirli, tutuplah kesalahanku. Beda anak itu. Kalau dia terlek bahasanya. Cuma dakwah kan bahasanya satu cuma kan, maafkan aku. Ghafara itu artinya adalah maha menutup. Kalau ditutup kelihatan enggak? Enggak. Makanya tutuplah kesalahanku. Dakwah ampunilah, tutuplah kesalahanku sehingga tidak dipenampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'fu anni, hapuskanlah kesalahanku. Hapus itu masih ada bekas Pak enggak? Oh, aduh Pak, enggak. Pasti ada bekas. Yang namanya dihapus Pak, pasti ada bekas. Minimal bekas hapusan itu pasti ada. Ya, itu namanya afun. Kalau ditutup itu tak kelihatan Pak. Ya, dia akan kalau ini ditutup tidak akan tumpah dia. Itu namanya tutup. Nah, tapi kalau afun dihapus. Tetapi yang paling hebat itu lagi adalah yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Itu paling hebat Pak. Apa? Diganti keburukan kita dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya dua syaratnya Pak. Ya, 3. Taba wa amina wa amila solihan. Taubat, iman, melakukan amal soleh, maka keburukan itu diganti dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya itu. Nah, itu yang kita baca di dalam doa duduk antara dua sujud. Rabbighfirli, ampuni. Doa bahasanya ampuni ya Pak ya. Ini tutuplah dosaku gitu bahasanya. Ampunilah dosaku. Warhamni. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ketika wak baca itu ada nampak ada kesalahan-kesalahan yang dimohonkan ampun tuh Pak. Abdon nampak apa kesalahan wak? Kesalahan yang pertama mungkin awak lelet hati wak, lalai wak dari ibadah ini. Kan bisa jadi itu kesalahan loh Pak. Lalai dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalai itu macam-macam. Ada lalai hati kita lalai, ada lalai menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala. Maka macam-macam kesalahan itu. Maka ampunlah, tutuplah kesalahanku ini ya Allah. Ya, tutup kesalahan. Warhamni, rahmati aku ya Allah. Kasihi aku ya Allah. Kasihani aku. Rahmat rahim itu ya. Ya, warhamni, rahmati aku ya Allah. Kasihani aku ya Allah. Tengok, Rabbana firlana zunubana wali walidaina warhamhuma. Itu warhamhuma itu sama dengan kasihani mereka atau rahmati mereka sebagaimana mereka dulu merahmati, memberikan kasih sayang kepada kami dulu. Makanya kasih sayang yang diharapkan kepada Allah itu melebihi kasih sayang orang tua kepada kita. Ya. Oh, kita kan punya anak nih. Anak sakit, yang bertanggung siapa? Kan kita kan. Sakit anak dibawa ke rumah sakit. Sakit anak, biarlah. Kadang-kadang ibu-ibu tuh bicaranya begini. Daripada anak saya yang menderita, lebih yang baiklah mau menderita. Kadang-kadang seperti itu ibu bicara Pak. Yang lebih hebatnya itu begini. Kalau seandainya ada dua pilihan, mana yang mau mati, sama yang mati atau anak mati, maka ibu-ibu kadang-kadang memilih biarlah saya yang mati, adakah anak saya salah. Itu dalam bentuk kasih sayang kepada anak.
Tapi kasih sayang Allah itu melebihi daripada itu. Ya, kasih sayang Allah itu melebihi daripada itu yang kita harapkan Bapak dan Ibu sekalian. Contohnya beginilah. Kalau ada orang di padang pasir, ya, padang pasir itu kan tandus, tidak ada kehidupan di situ. Dia punya onta, makanannya di atas onta, kemudian dia istirahat di padang pasir, kemudian ontanya hilang. Pergi kemana, entah kemana gitu kan, hilang dia. Nah, ketika hilang itu kan tuh susah tuh. Makanan tak ada, kendaraan tak ada, minta tolong tak ada. Ya. Makanya ketika saat dalam kesulitan semacam itu, datanglah kembali ontanya itu. Maka kegembiraan orang yang punya onta tadi, oh sangat luar biasa Pak. Luar biasa sukacitanya. Tetapi sukacita Allah, kegembiraan Allah itu menengok hambanya yang datang dan memohon dengan ketulusan hati kepada Allah, itu lebih hebat daripada kegembiraan orang yang mendapatkan onta dia kembali tadi Pak. Begitulah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bacalah dengan warhamni. Benar-benarkan bacanya Pak. Wajburni, dan cukupkan aku. Apa yang mau dicukupkan? Pasti nikmatnya. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Kalau kita bila cukup itu tak terkandung banyak sedikit Pak. Yang penting cukup. Ya. Cukup itu apa? Semua yang dibutuhkan ada. Kan begitu namanya cukup Pak. Ya. Mau makan ada yang mau dimakan. Ya. Ada uang untuk membeli. Mau pergi umroh ada uangnya, mau ini ada, cukup gitu kan, itu nama cukup Pak. Banyak belum tentu cukup. Buktinya Bapak dan Ibu sekalian, berapa banyak gajinya orang-orang yang korupsi 900 sampai 1000 triliun itu Pak, berapa gajinya? Banyak gaji itu Bapak, dan tapi bagi dia tidak cukup, sehingga apa? Perlu dia mengambil hak orang lain yang bukan hak dia, karena tidak cukup. Tapi ketika cukup Bapak dan Ibu sekalian, maka imannya, dan cukupkanlah untukku. Nikmatmu itu cukupkan untuk aku, sehingga dia tergantung lagi kepada yang lain. Itu namanya wajburni. Cukupkan. Sehingga apa? Ketika orang cukup Bapak dan Ibu sekalian, maka dia akan tak tergantung kepada orang lain. Maka tidak tergantung kepada orang itu, dia bergantung kepada Allah. Maka itulah mana ayatnya, Allahus Samad. Allah tempat bergantung. Kemanapun Bapak dan Ibu pergi, ketika kita kecukupan kepada Allah dan Allah tempat bergantung hidupnya, makanya konsep Al-Quran itu banyak. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah sajalah orang-orang yang bertawakal. Dan dia tidak takut, la takhafu wa la tahzanun, tidak takut dan tidak pernah bersedih Bapak. Kenapa? Karena yang dia sandari itu adalah yang maha mencukupi. Cukupkan. Makanya orang yang habis sholat itu Bapak dan Ibu sekalian, ketika dia benar sholatnya, maka akan terasalah kenikmatan dan kelapangan dalam hidup ini. Ya, tapi bukan habis sholat panjang bona imam bacaannya. Kalau model itu Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, itu ada something wrong dalam dirinya. Ya, padahal bacanya sama, baca Al-Fatihah. Kalau saya maghrib itu pendek-pendek aja Pak. Yang pertama Al-Kafirun ayatnya, paling At-Takasur, Alfa iza jaa nasrullah an-nasr, itu ayatnya. Cuman agak panjang sedikit gitu. Karena yang saya baca itu saya tahu artinya. Kecuali yang tidak mau memahami artinya, udah lantak aja lah baca semuanya kan. Karena kita yakini bahwa kita sedang berdialog dengan Allah Pak. Berdialog dengan wali kota aja sudah diatur kata-kata kita, semian kata-kata. Tapi berdialog dengan Allah lalu nak buru-buru aja, sopan tak kira-kira Pak bahasa kitanya? Pasti tidak akan sopan. Nah itu yang saya sebut tadi, ya. Saya singkat lagi, sama sampai
at-tahiyatul itu ucapan dialog Nabi dengan Allah, Pak. Isra Mi'raj itu. Maka benarkan at-tahiyatul dengan at-tahiyatul itu beda arti, Pak. At-tahiyatul itu boleh jadi nanti akan menjadi ular. Coba Bapak cari di Google, akan jadi ular dia. Makanya tak heran kalau seandainya ada hadis Nabi mengatakan orang yang main-mainkan sholatnya itu, maka dia akan dilipat kemudian nanti menjadi ular ibadahnya itu. Lalu ular itulah yang akan melilit dia, itu ular. Ya. Ada dua pertanyaan. Yang pertama pada saat kita sholat jemaah, pada saat iktidal tadi ya, pada saat imam membaca sami Allahu liman hamidah, apakah makmum juga menjawab itu? Apakah makmum langsung menjawab Rabbana saja, Rabbana saja, atau juga menjawab ikut membaca sami Allahu liman hamidah? Yang pertama. Terus satu, kita sholat berjemaah ini kan mengikut imam, bukan berbarengan dengan imam ya. Bukan. Ada saatnya imam itu geraknya agak lambat. Terus Allahu Akbar kata imam sujud, tapi makmum kadang-kadang lebih cepat, dia duluan endingnya menyentuh lantai daripada imam, atau berbarengan dengan imam. Sementara kita di dalam sholat berjamaah itu kan mengikut imam. Nah, itu yang dua-dua itu pertanyaan saya. Ada 4 jenis orang berjamaah, Pak. Hanya satu yang berjamaah. Ya, orang yang berjamaah itu 4 jenisnya. Hanya satu yang dianggap berjamaah. Yang pertama adalah muqaddam namanya, orang yang dahulu dari imam. Maka orang ini akan jadikan wajahnya seperti wajah unta, wajah keledai. Dulu dari imam, kayak bilang kan Allahu Akbar, ini dari rukuk duluan. Nah, itu duluan dari imam namanya. Nah, itu dia tidak berjamaah. Ya. Yang kedua, orang yang musawi. Musawi ini adalah orang yang persis sama dengan imam. Sama, namanya musawi. Yang ketiga, muakhar, terlambat sehingga tertinggallah dia satu gerakan. Nah, itu namanya terlambat, Pak. Tapi sebelum dia masih dalam satu gerakan yang sama, itu tidak dikatakan terlambat. Ya, itu namanya terlambat muakhar. Tertinggal dia satu gerakan gitu. Ya, seperti ruku itulah sujud ya. Dia masih sujud, orang dia masih ruku, imam sudah sujud, ya kan? Nah, itu namanya muakhar, itu tak sah berjamaahnya. Yang sah itu adalah muttabi'. Muttabi' itulah mengikut. Iza kabbara imam fakab baru. Nah, maka fa di situ adalah apabila imam sudah selesai bertakbir, fakab baru. Itu bahasanya. Allahu Akbar, barulah mulai bertakbir. Nah, itu yang namanya muttabi'. Nah, paham sampai sini ya? Nah, semua gerakan imam, ya, jangan pernah mendahului, jangan pernah yang tertinggal, atau jangan yang pernah mensamai. Tapi semua gerakan imam, baik mau ruku Allahu Akbar, lah sampainya ke ruku baru ruku. Nah, itu namanya muttabi'. Nah, kemudian semua gerakan perpindahan itu menggunakan takbir. Allahu Akbar, ruku, sami Allahu liman hamidah. Nah, di sini ada 2 pendapat. Apakah membaca sami Allahu liman hamidah atau tidak mengikuti imam saja? Nah, ada yang mengatakan karena dia mengikuti imam, sami Allah liman hamidah tetap dia baca, ya, barulah dia bangkit untuk berdiri. Ada yang mengatakan cukup imam saja, sama dengan ketika membaca Al-Fatihah jahar. Kalau sudah dibaca Al-Fatihah jahar oleh imam, apakah makmum membaca di belakangnya? Maka 2 juga pendapatnya. Yang besar, yang pertama adalah bacaan imam itu sudah memadai bagi bacaan makmum, itu 1. Yang kedua, maka makmum diharuskan membaca dengan alasan la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab.
Nah, makanya imam yang ngerti dengan ini dia akan berjedah, Pak. Dia akan berhenti antara membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Dia berhenti. Itu waktu berhenti jeda istirahat itu adalah memberikan kesempatan untuk makmum membaca Al-Fatihah. Itu maksudnya itu, Pak. Tapi kalau seandainya dia langsungkan saja, kan dia banyak tuh, Pak ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada saat itu maka yang berlaku yang tadi yang paling bagus, Pak. Kenapa? Karena imam pun ketika membaca ayat itu didengarkan juga. Ya. Wa iza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu, dengarkan. La'allakum tur. Nah, jadi ketentuannya itu seperti itu, Pak. Nah, pilih yang mana? Dua-duanya sah. Nah, makanya itulah sebabnya Bapak dan Ibu sekalian, dalam mendapatkan jamaah, kapan orang dianggap berjamaah? Nah, bagi pendapat yang pertama, kalau dia tak sempat baca Al-Fatihah, dapat dia imam ketika ruku, maka dia akan tambah 1 rakaat lagi karena dia harus baca Al-Fatihah karena tadi tidak sempat. Tapi bahwa orang yang mengikuti pendapat yang kedua tidak perlu lagi. Kenapa? Karena ruku itu sudah dianggap mulailah hitungan 1 rakaat. Kan gampang sebenarnya, Pak. Ada ketentuan pilihan, dan itu pilihan ulama, orang-orang yang berkecimpung dalam dunia fikih itu. Nah, gitu, Pak ya. Nah, tergantung ke kita. Ayo, Pak. Di antara yang 4 tadi itu mana yang sholatnya batal? Yang 3 itu batal, Pak, karena dia mengikut imam tapi sama. Yang kedua mengikut imam katanya tapi dahulu. Oke, ya, yang saya maksud gini, berjamaahnya yang batal, tapi sholatnya masih. Karena sholat berjamaahnya itu dengan niat dari di awal, ya kan? Karena niatnya itu di awal dalam mengikut imam dan dia jadi makmum walaupun tidak dilafazkan. Sekarang dia mendahului imam, makanya batal sholatnya. Berjamaahnya batal, sholatnya juga batal. Kenapa? Karena berbeda antara yang dilakukan dengan niat yang dia pasang. Walaupun tidak pakai usoli, tapi kan pakai niat kan? Innamal a'malu bin niat. Nah, gitu, Pak ya. Nah, awalnya dari awal seperti itu. Nah, tanya lagi. cek lah ya. Itu mengenai muhrim. Apa dong? Muhrim? Ya, muhrim. Muhrim. Ada seperti kaf dengan kaf. Oh, agak itu bagaimana caranya? Nah, jadi ada imam. Ini bukan semuanya imam kan? Ada sebagian. Dia membaca ihdinas siratal mustaqim. Itu seharusnya. Tapi dia sekarang membaca ihdinas siratal mustaqim. Mana yang benar? Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Saya dengar kaji hidayat, ada hidayat begini, Pak. Ya. Orang Betawi itu, Pak, coba belajar iza zulzilatil ardu zilzalaha. Saya contohkan dulu, Pak ya. Dia takkan bisa menyebutkan iza zulzilatil, ija juljilatil ardu jiljalaha. Pasti jangan, bagaimanapun caranya, Pak. Jadi adalah 2 orang mahasiswa, 2 orang santri berdebat. Gurunya sama. Yang pertama habis. Belum ya? Apa? Dibaca Al-Fatihah. Yang pertama membaca Siratal mustaqim. Shad.
Yang kedua baca siratal mustaqim. Sin. Berdebatlah mereka berdua. Kok salahnya kan? Kata yang pertama, kamu yang salah. Ayolah kita sama-sama tanya sama guru kita. Diperdengar kalau bacanya siratal mustaqim, siratal mustaqim. Kalian salah dua-duanya. Mana yang benar? Siratal mustaqim. Zal dibacanya, Pak. Itu namanya qiraat bagi yang paham. Tapi jangan pernah dibuat-buat, Pak. Tidak boleh pula dibuat-buat. Itu contoh. Tapi dalam contoh tadi Bapak, sirat boleh suat, boleh sin ternyata situ Pak. Ya, siratal mustaqim, gitu kan? Harusnya begitu. Dia adalah qaf, bukan kaf. Harusnya begitu. Ya, qaf itu berarti di pangkal kerongkongan, qaf gitu kan. Tapi ada yang baca, tapi imam kami dulu gini Pak, yang sebelum sekarang, karena giginya agak keluar kan, itu tidak bisa dia nyebut shot Pak. Giginya agak keluar gitu kan, agak apa namanya, agak mancung keluar. Awak kan biasa kan, jadi mancung keluar. Dibaca shot, start, tidak bisa dia baca shot itu. Tapi dia hanya baca sin, siratal mustaqim. Itu tidak masalah Pak, tidak merubah arti. Ya kalau bagi yang itu, tapi dia orangnya lengkap. Apa? Giginya lengkap. Enggak masalah gitu. Iya. Dia ada gigi-giginya, ada nangis. Seperti kaf itu kan seharusnya Iya, iya. bukan di tengah gitu. Dia bacanya apa? Kim. Kim. Ya. Siratal mustaqim gitu. Oh. Sajang siratal mustaqim. Nah, kalau itu ya salah deh. Tapi mungkin itu masih bisa ditolerir kalau bacaan seperti itu. Ya udah sih. Ya, habis. Nah, apalah kuisnya tadi ini ya? Nah, tadi saya jelaskan gini. Bapak tahu arti, tapi saya sedikit Pak sampaikan dulu. Ini perlu saya sampaikan. Ada habis sholat zikir ya? Iya kan? Nah, zikir itu hukumnya apa? Sunat. Ada orang yang masuk terlambat Pak. Karena ini sering kita perhatikan. Ada orang sholat. Nah, pertanyaan saya itu begini. Kalau kita ngaji dengan suara keras, sementara ada orang sholat, mana yang harus mengalah? Ngaji kan? Betul ngaji ya? Betul ya? Sepakat ya? Nah, orang sholat di belakang, kemudian kita zikir keras, mana yang harus mengalah? Nah, itu yang kadang-kadang terlupakan Pak, karena kebiasaan kita. Makanya ketika imam tuh menghadap ke belakang Pak, tengok masih ada enggak orang yang sholat ini. Karena apa? Karena dia akan menyebabkan orang tadi terganggu. Yang terganggu tuh membuat imam. Itulah kadang-kadang imam kita nih agak, semua imam Pak hampir egois. Saya pernah tegur imam di sana. Nampak ada orang sholat pun. Ya. Saya kalau imam menghadap ke belakang, masih ada orang sholat, saya tidak akan zikir dengan keras Pak. Ya. Kenapa? Karena zikir keras itu tujuannya adalah litaklim, untuk mengajar. Ya, sehingga apa? Semuanya bisa berzikir. Kalau ada orang yang sholat, masih ada yang banyak orang sholat, nggak usah dikeras-keraskan. Itu disampaikan, itu saya perlu sampaikan Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena Allahu Akbar, orang zikir Allahu Akbar, banyak terganggu Pak. Salah dia baca. Hah? Balik-balik dia kadang baca. Iya, kadang-kadang terbalik-balik dia. Yang salah siapa? Mikrofonnya. Ya, makanya itu dipelankan. Tengok aja di belakang nanti, saya usul ini ya, tengok di belakang jamaah kita, masih ada yang sholat, nggak usah keras-keras zikirnya. Karena tanggung jawab kita itu lebih berat. Saya sampaikan itu, saya di sana juga sampaikan Pak. Ya, saya juga seperti itu. Kalau nampak berjamaah, oke, saya zikir sendiri aja, nggak apa-apa. Ya, tapi kalau nggak ada sholat, nggak apa-apa dikeraskan untuk pembelajaran. Imam Syafi'i seperti itu dia. Tapi kalau mau ya jamaah gimana? Karena di sini kan
imam lagi membaca berdoa, tapi dia udah selesai pulang duluan, surat sunat. Itu kondisinya gimana nih? Nah, saya ngomong gini Pak. Saya gini. Ini zikir keraskan itu kan sebagai pembelajaran Pak. Kalau orang sudah tidak lagi mau apa, saya lebih cenderung untuk zikir agak lunak saja. Saya pribadi ya. Tapi itu beberapa jamaah kadang-kadang berjamaah itu untuk membuat kita nyaman semuanya, kan gitu inti jamaah itu Pak. Tapi kadang-kadang kok enggak zikir berubah sekarang. Kadang-kadang itu pula yang dipersoalan. Makanya komunikasi antara jamaah yang kita itu, kenapa Ustaz zikir tadi? Saya jelaskan. Kalau masih ada jamaah, saya tidak akan zikir keras. Kenapa? Tanggung jawab saya besar. Salah orang ini sholat, tanggung jawab saya karena saya salah orang tadi. Itu yang perlu saya sampaikan. Oke, ada kuis ya? Ada ya? Ada. Apa arti wajibun nih, ibu-ibu? Tuh Bu Epi. Cukupkan aku. Nah. Apa beda wa'firli wa'afini? Nah. Siapa lagi? Bapak-bapak. Nah. Makasih. Oh, ini ngasih tadi. Nah, apa tadi pesan? Siapa yang bisa menerjemahkan? Rabbana lakal hamdu. Apa tadi artinya? Sami Allahu liman hamidah. Atau dibaca ada Rabbana. Apa artinya gitu? Coba? Ada. Rabbana lakal hamdu. Kan Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Nah, ada PR cari nanti di rumah. Apa? Ya Allah. Nah, nanti cari di rumah Bu, belajar lagi. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu dulu, nanti bulan depan atau kapan lagi? Ada yang jawab loh. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.